Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, seperti biasanya ya, sebelum kelas kita Bapak mulai, Bapak berikan kesempatan dulu bagi teman-teman yang terkendala absensi atau izin dan sakit, apakah ada? Joan kemana ya? Kurang tahu. Oke, ada yang terkendala atau belum absensi teman-teman? Boleh dibantu ininya? Berapa? Ada lagi yang belum absensi? Ininya berapa? Ada lagi yang izin atau sakit? Ininya berapa ya? Siapa namanya? Joanna. Ada lagi yang sakit atau izin? Formatnya? Baru satu ya? Oh, formatnya Joanna? Oh. Ada lagi nggak yang sakit atau izin di kelas ini? Belum ada ya? Oke, nanti kalau ada bisa disampaikan ya teman-teman. Oke, baik ya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan kembali beberapa materi berkaitan dengan mata kuliah teori administrasi dan organisasi. Hari ini kita akan membahas, kalau minggu lalu masih ingat nggak materinya apa? Kepemimpinan dalam sektor publik. Nah, salah satu yang kita diskusikan kemarin adalah adaptive leadership, atau bagaimana gaya kepemimpinan yang harus adaptif terhadap perubahan. Nah, ini berkaitan juga dengan materi hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas dalam skup atau dalam konteks organisasi, melihat bagaimana dinamika perubahan dan inovasi dalam organisasi publik, khususnya berkaitan dengan administrasi publik. Di sini ada beberapa informasi perkuliahan ya, Bapak tidak baca satu-satu, nanti teman-teman bisa baca di sini. Dan ini adalah beberapa hal yang akan kita diskusikan bersama hari ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai konsep dasar dari perubahan, ya, tentang apa itu perubahan, bagaimana perubahan tercipta, dan sebagainya. Kemudian kita juga akan belajar berkaitan dengan faktor pendorong berkaitan elemen yang menjadi atau menginisiasi adanya perubahan atau faktor yang menggerakkan adanya perubahan dalam organisasi pada prinsipnya. Kemudian kita akan belajar apa itu keberagaman dan ketidakpastian, khususnya dalam konteks proses atau dinamika yang ada di dalam lingkungan organisasi publik, atau lebih berbicara pada faktor atau dimensi internal. Kemudian kita juga akan lihat atau belajar inovasi organisasi publik berupa bagaimana menerapkan ide baru dalam pelayanan publik. Serta kita akan belajar beberapa contoh bagaimana strategi mengelola atau taktik praktis untuk implementasi perubahan. Nah, yang pertama kali harus kita pahami adalah bahwa sebetulnya teman-teman, kalau hidup di zaman saat ini, bisa nggak kita katakan zaman ini itu zaman kenyamanan atau hidup di era yang nyaman? Nyaman dalam kutip memang kita disupport oleh perkembangan teknologi. Tapi dengan kondisi tadi sebetulnya juga kita tidak lepas terhadap apa? Ancaman. Kita bicara perkembangan teknologi, kita dimudahkan dengan teknologi. Tapi dalam satu sisi yang lain, teknologi itu juga membawa ancaman. Isu besarnya apa?
keamanan siber atau keamanan cyber. Nah, sama halnya dengan organisasi. Kalau kita bicara organisasi, pada kondisi kontemporer atau era saat ini, organisasi juga tidak dapat hanya berdiam diri. Artinya apa? Harus cepat untuk beradaptasi atau merespons adanya perubahan. Nah, di sini kita pahami dulu, ada pertanyaan mendasar, mengapa organisasi, khususnya organisasi publik itu harus berubah? Ada beberapa penjelasan di sini. Jadi yang pertama, kita bisa lihat, ya, khususnya dalam konteks organisasi publik, kita berada dalam era atau masa globalisasi. Artinya kita tidak hidup sendiri, tapi kehidupan kita juga dapat mempengaruhi orang lain, bahkan organisasi pun juga dapat dipengaruhi dari kondisi eksternal. Contoh simpelnya apa, Pak? Kita lihat, mungkin teman-teman nanti dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan, kita ada peraturan baru yang salah satunya adalah respons dari kebijakan pemerintah, peraturan dari 3 menteri berkaitan dengan work from home. Artinya nanti ada proses pembelajaran akademik yang akan disesuaikan. Nah, kaitannya apa, Pak? Kita lihat bagaimana organisasi publik juga sangat terbuka atau resisten terhadap perubahan. Kalau kita tanya, kenapa tiba-tiba kok di Indonesia, ya, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, even pelaku pendidikan tinggi itu mengadaptasi WFH, apa yang terjadi? Nah, ketidakstabilan kondisi geopolitik salah satunya. Kalau kita tarik, bayangkan, eskalasi konflik itu terjadi jauh dari negara kita, ya, terjadinya di Amerika dan negara Iran. Tapi karena kita berada dalam fase globalisasi, bahwa dengan globalisasi ini artinya proses yang berlaku di setiap negara itu saling berkaitan atau saling terhubung, ya, secara tidak langsung. Artinya dengan konflik yang ada di sebuah negara ternyata juga secara tidak langsung mempengaruhi proses, mekanisme atau cara organisasi kita berkegiatan. Nah, termasuk dulu kalau teman-teman masih ingat bicara soal zaman COVID, ya, kita bisa lihat bagaimana COVID kemarin memaksa pemerintah kita untuk melakukan adaptasi. Apa contohnya adaptasi pemerintah kita kemarin? Membuat banyak pelayanan berbasis digital. Karena dengan COVID kemarin memaksa pelayanan publik harus tetap berjalan, tapi mengurangi interaksi antar manusia salah satunya. Jadi kalau ditanyakan mengapa sebetulnya organisasi publik itu harus berubah, yang pertama adalah jelas bahwa kita hidup dalam fase atau masa globalisasi. Kemudian organisasi publik itu juga dituntut terhadap harus adanya reformasi birokrasi, ya. Dan juga organisasi publik itu sangat intens, ya, atau sangat lekat terhadap tuntutan masyarakat yang dinamis, juga semakin tinggi. Artinya gini, kalau kita bicara soal kondisi demografi, masyarakat kita saat ini kecenderungannya akan lebih banyak anak muda dibanding orang tua. Implikasinya apa, Pak? Pelayanan publik di masa mendatang artinya tidak dapat dilakukan dengan cara-cara tradisional. Ya, karena apa? Mindset cara pikir anak muda itu adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang praktis dan simpel. Artinya apa? Organisasi publik harus mampu menerjemahkan bagaimana preferensi masyarakat yang saat ini lebih banyak didominasi oleh anak muda. Nggak mungkin kalau selamanya kita akan menggunakan cara-cara konvensional, ya, harus mengisi belangko, gitu, ya. Misal kalian besok mencari atau mengakses pelayanan pemerintah, kalian akan malas nggak kalau ketemu pelayanan yang masih zaman kolonial? Harus datang ke kantor, gitu, ya, harus mencari belangko, ketemu meja ke meja, malas nggak? Malas. Ini dalam tanda kutip bukan dalam makna yang negatif, ya, tapi anak muda itu sebetulnya saat ini hidup di zaman yang serba digital, serba cepat, serba mudah. Makanya apa? Pemerintah banyak membuat saluran-saluran atau kanal pelayanan publik untuk lebih merespons bagaimana kondisi masyarakat. Ya, itu yang dimaknai tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Serta kita juga harus paham bahwa saat ini kita berada di era perkembangan teknologi informasi, ya, sehingga menciptakan sebuah tekanan yang besar bagi instansi pemerintah untuk melakukan transformasi. Nah, sehingga
tanpa adanya kemampuan untuk beradaptasi, organisasi publik akan kehilangan relevansi dan legitimasinya di hadapan publik atau masyarakat. Artinya, organisasi publik tidak dapat selalu berdiri atau berada dalam zona nyamannya. Dia harus mampu keluar untuk membaca bagaimana kondisi kebutuhan dari masyarakat. Sehingga dari sini kita paham bahwa organisasi publik harus adaptif terhadap perubahan. Nah, selanjutnya kita akan lihat teman-teman, berkaitan dengan perubahan itu sendiri terdapat beberapa konsep dasar dalam perubahan organisasi. Artinya terdapat beberapa bentuk-bentuk perubahan dalam organisasi, khususnya organisasi publik. Yang pertama, konsep yang pertama adalah perubahan yang terencana. Jadi sebetulnya perubahan itu bukan sesuatu yang bisa muncul accidental gitu ya. Artinya ada juga yang terencana atau terkonsep. Jadi yang pertama, perubahan terencana itu maknanya adalah sebuah perubahan yang memang by design atau disengaja dirancang secara sistematis oleh manajemen organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya apa? Misal, pemerintah melakukan program reformasi birokrasi pemerintah Indonesia atau melakukan tatanan sumber daya manusia birokrat Indonesia. Contohnya apa sih perubahan terencana itu? Pemerintah menerapkan seleksi ASN dengan cara-cara digital. Teman-teman pernah nggak mengikuti perkembangan ini? Rekrutmen ASN dari tahun ke tahun? Kenapa tiba-tiba sekarang muncul seleksi berbasis IT atau berbasis digital? Karena dulu banyak sekali orang-orang dalam tubuh birokrat kita itu yang, mohon maaf ya, sifatnya adalah titipan, yang kadang seringkali antara kebutuhan organisasi dengan kompetensinya tidak sesuai atau tidak nyambung. Dampaknya apa? Akhirnya tidak optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga di sana pemerintah hadir mengkonsepkan, merencanakan harus adanya reformasi atau transformasi. Salah satunya bagaimana untuk mengurangi potensi orang titipan tadi, seleksi dilakukan dengan terencana, terintegrasi. Makanya ada sistem seleksi nasional aparatur sipil negara supaya dapat dikonsepkan. Jadi saat Bapak nggak tahu ya teman-teman, nanti mungkin di sini ada yang memiliki orientasi menjadi ASN. Jadi saat pembukaan ASN itu dibuka oleh pemerintah, diorganisir, biasanya akan disesuaikan terhadap kebutuhan masing-masing organisasi. Daerah A butuh berapa banyak, butuh kualifikasi apa saja, dan nanti akan dibantu oleh pemerintah dalam memanage, melakukan seleksi agar mendapatkan sumber daya manusia yang paling baik atau yang berkompetensi. Artinya perubahan tadi itu terkonsepkan atau terencana. Nah, jadi pertama ada konsep perubahan terencana. Kemudian ada juga konsep yang lain, yaitu adalah konsep perubahan yang tidak terencana. Nah, ini berbeda dari yang pertama. Jadi perubahan tidak terencana ini maknanya adalah sebuah perubahan yang dapat terjadi secara reaktif sebagai respons terhadap peristiwa yang tidak terduga. Contohnya seperti krisis, bencana alam, atau bahkan tekanan politik yang tiba-tiba dapat mengubah arah kebijakan sebuah organisasi. Contohnya apa? Misal kita lihat beberapa tahun yang lalu, terjadi wabah COVID. Akhirnya apa? Masing-masing organisasi melakukan perubahan. Nah, kalau kita tanya, kenapa kok tidak berencana? Apakah sebelumnya mereka merencanakan itu? Misal, pelayanan kemarin, apa sih namanya teman-teman? Bapak lupa. Menerapkan apa namanya? PSBB ya, apa sih istilahnya Bapak lupa juga. Jadi pelayanan pemerintah tetap hadir tapi dengan ada protokol kesehatan. Nah, konsep protokol kesehatan itu sebetulnya apakah direncanakan oleh pemerintah? Tidak. Itu sesuatu yang hadir karena ada kondisi yang extraordinary, kondisi yang tidak terduga. Akhirnya muncullah pelayanan dengan protokol kesehatan. Itu adalah salah satu contoh bagaimana organisasi beradaptasi terhadap perubahan yang tidak terencana atau tidak terduga.
Nah, kemudian konsep lain kita juga bisa lihat contohnya adalah perubahan inkremental. Jadi konsep perubahan inkremental ini merupakan sebuah gambaran ya atau contoh proses transformasi yang dilakukan secara bertahap, secara terus-menerus, akan tetapi terjadi dalam skala yang kecil, akan tetapi konsisten. Contohnya seperti perbaikan SOP, digitalisasi layanan yang secara parsial ada di dinas-dinas pemerintah. Jadi kata kuncinya inkremental itu sebuah kondisi di mana perubahan itu dilakukan sedikit demi sedikit, akan tetapi berkelanjutan. Itu makna perubahan yang dilakukan secara inkremental. Coba kalau kalian contohkan, kira-kira perubahan apa sih yang ada di pemerintah yang dilakukan secara konsisten tapi sedikit demi sedikit? Contohnya apa kira-kira? Ada nggak yang bisa mencontohkan? Ini agak sulit juga ya, karena harus sebetulnya lebih cocoknya kalau sebagai pelaku di birokrat ya, akan lebih mudah mencontohkan. Atau at least sebagai gambaran untuk memahami konsep inkremental. Kalian sebagai person, sebagai mahasiswa, ada nggak perubahan pada diri kalian yang kalian lakukan sedikit demi sedikit, tapi kalian lakukan secara konsisten? Apa contohnya? Misal, Bapak ambil contoh ini. Saya sebagai mahasiswa sebetulnya kurang bagus dalam hal agama. Tapi saya memiliki komitmen bahwa saya berusaha untuk sholat tepat waktu. Saya lakukan dengan apa? Saya memasang alarm pada setiap waktu sholat. Nah, artinya apa? Dia ada perubahan menuju arah yang lebih baik, tapi dilakukan dalam tahap atau step by step gitu. Nah, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, contoh perubahan inkremental. Kalau di sini contohnya seperti ini teman-teman ya, misal perbaikan SOP. Jadi SOP di organisasi itu biasanya sifatnya sangat dinamis sekali. Dinamisnya bagaimana? Jadi biasanya di dalam organisasi itu pasti memiliki beberapa SOP. Nah, akan tetapi SOP itu pasti akan dilakukan moner secara berkelanjutan. Karena SOP itu pasti tidak akan terus-menerus relevan terhadap kondisi masyarakat. Oh, ternyata SOP-nya bicara pelayanan idealnya dilakukan dalam waktu 1 jam. Tapi ternyata load kebutuhan masyarakat itu besar, sehingga waktu 1 jam sudah tidak relevan atau sesuai. Karena resikonya akan memperpanjang daftar antrian. Akhirnya apa? SOP-nya disesuaikan dari waktu 1 jam dipangkas menjadi 40 menit. Nah, itu juga contoh ya, bagaimana organisasi melakukan perubahan tapi pada tataran konsep inkremental, step by step atau sedikit demi sedikit. Itu dimaknai perubahan secara inkremental. Nah, lawannya perubahan dari inkremental itu adalah perubahan radikal. Nah, radikal ini maknanya apa sih? Jadi perubahan radikal itu merujuk kepada sebuah proses perubahan atau transformasi yang dilakukan secara besar-besaran untuk mengubah mulai dari struktur, budaya, atau sistem secara menyeluruh. Nah, contoh nyata yang ada di Indonesia berkaitan dengan perubahan radikal ini adalah adanya otonomi daerah pasca adanya reformasi tahun 98. Yang dimana dengan ada reformasi tadi, kemudian menciptakan otonomi daerah, membuat perubahan dalam tata kelola pemerintah di Indonesia. Dari yang sebelumnya sangat sentralistik, terpusat hanya oleh pemerintah pusat, kemudian diberikan kewenangannya kepada pemerintah dan daerah. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk menggambarkan perubahan radikal. Jadi secara konseptual atau konsep dasar, perubahan dapat kita identifikasi dari beberapa bentuk ya. Ada perubahan terencana, ada perubahan yang tidak terencana, ada perubahan inkremental, dan ada perubahan yang sifatnya radikal. Nah, coba deh Bapak ingin dapat feedback dari teman-teman. Di kampus kita kira-kira ada nggak contoh salah satunya? Contoh perubahan terencana, contoh perubahan tidak terencana, yang teman-teman bisa contohkan ada di kampus kita. Boleh dalam konteks kampus atau mungkin dalam konteks mahasiswa sendiri. Ada yang bisa mencontohkan di sini? Apa kira-kira contohnya kalau di kampus kita?
Ada yang bisa mencontohkan? Pak, kalau misalnya dosen-dosen sekarang memberikan, kalau untuk pengumpulan tugas itu lewat kulon secara gradually, udah nggak pakai kertas lagi, itu termasuk inkremental? Iya, sebetulnya memang oke, jadi namanya siapa Bapak? Yumna. Jadi memang betul. Salah satu perubahan yang ada di kampus itu adalah kampus kita sebetulnya berusaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap ini kertas. Ya, jadi dulu itu banyak sekali kampus kita itu di meja-meja dosen ya dipenuhi oleh tugas-tugas mahasiswa yang bertumpuk. Akhirnya kampus kita mencoba untuk beradaptasi, terlebih kita juga berada dalam kondisi kesadaran terhadap isu lingkungan ya, bahwa kita harus memfasilitasi, salah satunya adalah dengan membuat ruang bernama kulon ada dalam SSO, sehingga saat dosen mengumpulkan tugas, mahasiswa tidak harus melakukan printing, mencetak. Tugas dapat dilakukan atau dikumpulkan melalui SSO. Nah sebetulnya itu masuk yang mana sih? Ya sebetulnya bisa juga dimaknai sebagai perubahan inkremental ya. Artinya banyak sebetulnya yang dilakukan kampus kita untuk mengurangi dampak negatif dari proses pembelajaran terhadap kondisi lingkungan. Salah satunya mengumpulkan tugas paperless, mengurangi ketergantungan terhadap kertas. Di satu sisi apa lagi Pak yang dilakukan kampus kita? Banyak ya. Kampus kita juga punya beberapa mesin pengolah sampah dan sebagainya. Itu juga dimaknai organisasi merespons isu lingkungan, dilakukan secara konsisten terus-menerus. Nice. Ada lagi satu, kira-kira apa nih yang bisa dicontohkan selain misal dosen terbiasa ya membiasakan menggunakan kulon atau SSO untuk mengumpulkan tugas. Ada lagi loh di kantin di belakang kalau teman-teman aware berkaitan isu lingkungan dan kesehatan. Apa contohnya? Ada yang pernah ke kantin nggak? Apa rasa semua mahasiswa pernah ya? Ada yang pernah melihat ada pelang larangan nggak? Rambu larangan merokok. Kalau kita kaitkan, kira-kira masuk yang mana sih dalam konsep perubahan organisasi? Kenapa tiba-tiba fakultas, universitas menggunakan kewenangannya untuk membatasi jumlah populasi perokok yang ada di kampus? Kira-kira lebih masuk mendekati yang mana nih? Transformasi besar-besaran? Bukan ya, Bapak rasa ya, tidak terlalu dampaknya tidak terlalu radikal. Perubahan inkremental? Perubahan terencana atau perubahan tidak terencana? Kalau teman-teman mendekati yang mana? Ya, kalau kita lihat sebetulnya lebih mendekati kepada dua hal. Yang pertama, aturan itu lebih menunjukkan adanya perubahan secara terencana dan ada juga perubahan secara inkremental. Ya, bicara soal isu kesehatan kenyamanan mahasiswa di kampus, banyak memberikan fasilitas, memberikan ruang dan sebagainya. Makanya di kampus kita ada unit namanya FWU. Sudah pernah dengar belum FWU? Visit Wellness Unit. Ya, jadi itu sebuah unit di bawah visit untuk menciptakan ya kenyamanan, kesejahteraan bagi mahasiswa. Nah, baik lagi teman-teman, bicara soal perubahan, seperti yang Bapak sampaikan tadi, sebetulnya terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan, baik secara eksternal maupun secara internal. Nah, di sini menurut pendapat Robbins dan Judge tahun 2012 dan Pasol tahun 2014 menyatakan bahwa perubahan organisasi itu dapat didorong oleh kekuatan internal maupun eksternal yang berinteraksi secara dinamis. Nah, kita bisa lihat pada dimensi eksternal, beberapa kekuatan eksternal diantaranya adalah adanya perubahan regulasi maupun kebijakan nasional. Artinya perubahan organisasi itu juga dapat didorong melalui sebuah aturan atau regulasi. Nah, kemudian kekuatan eksternal yang lain itu adalah tuntutan demokratisasi dan akuntabilitas publik. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, sebetulnya tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap organisasi itu juga menjadi kekuatan pendorong dari eksternal organisasi. Kemudian ada juga perkembangan teknologi, informasi, ada tekanan globalisasi, ya, standar internasional. Nah, kalau standar internasional ini contohnya apa Pak? Kita bisa lihat. Jadi
di kancah internasional itu sebetulnya ada tolak ukur standar yang digunakan oleh beberapa negara. Pernah mendengar standar ISO nggak? Pernah mendengar standar ISO nggak? Ada yang pernah mendengar standar ISO? Nah, standar ISO itu sebenarnya adalah standar global yang kemudian diadaptasi digunakan oleh beberapa organisasi yang ada di Indonesia, ya, untuk menciptakan adanya kualitas dalam pelayanan. Kemudian kekuatan eksternal yang lain kita juga bisa lihat adalah adanya perubahan demografi masyarakat serta adanya pergeseran atau transformasi preferensi masyarakat. Itu juga mampu mendorong adanya perubahan dalam organisasi. Nah, dalam dimensi internal sendiri kita bisa lihat beberapa faktor pendorongnya. Di antaranya yang pertama adalah, nah ini yang kita jelaskan kemarin ya, leadership atau kepemimpinan yang kuat dalam organisasi. Itu juga dapat mendorong adanya perubahan dalam organisasi. Jadi kalau pemimpinnya kaku, tidak terbuka, sangat kecil kemungkinan organisasi akan mampu beradaptasi. Kemudian kekuatan internal yang lain, misal adanya ketidakpuasan terhadap kinerja yang ada, sehingga menciptakan dinamika yang baru dalam organisasi, menuntut adanya redirecting ya, atau mencari arah yang baru dalam organisasi. Jadi kalau dalam organisasi itu kadang ada masanya up and down. Nah, pada kondisi down sebetulnya itu adalah opportunity terhadap munculnya perubahan dalam organisasi. Ya. Ketidakpuasan anggota dalam organisasi itu menjadi celah utama munculnya perubahan dalam organisasi. Kemudian faktor pendukung yang lain, misal juga adanya konflik dalam organisasi, ya, adanya resistensi struktural, kebutuhan terhadap efisiensi anggaran dan sumber daya. Nah ini juga menjadi masalah yang dihadapi oleh banyak pemerintah daerah nih ya. Jadi pemerintah daerah saat ini tuh sedang berlomba-lomba untuk merespons bagaimana menciptakan efisiensi dalam pemerintahan, sehingga banyak sekali mereka melakukan adaptasi atau perubahan dan aspirasi pegawai untuk pengembangan karir. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu ya kunci pendorong adanya perubahan organisasi. Nah, jadi secara umum ini adalah beberapa faktor pendorong perubahan, baik itu secara eksternal maupun secara internal. Di luar ini Pak, apakah mungkin bisa? Bisa juga, ya. Jadi sangat terbuka. Artinya determinasi perubahan itu tidak selalu ditentukan dari dua faktor ini, tetapi juga bisa didorong dari faktor-faktor yang lain yang mungkin belum belum didefinisikan ya. Nah ini juga ada ya teman-teman, keberagaman dalam organisasi publik. Jadi memahami organisasi publik itu kita juga harus paham bahwa di dalam organisasi publik itu sebetulnya akan memiliki karakteristik, akan memiliki struktur yang berbeda-beda. Dan itu sangat mempengaruhi proses perubahan dalam organisasi. Keberagaman dalam organisasi publik. Nah kita bisa lihat, jadi keberagaman dalam organisasi publik itu dapat kita kategorikan dalam beberapa hal. Yang pertama, keberagaman demografis. Maknanya apa sih? Jadi keberagaman demografis itu misal perbedaan usia, perbedaan gender, suku, dan agama, sehingga akan membentuk sebuah dinamika tim yang unik dan memerlukan pendekatan manajemen yang lebih inklusif dan sensitif terhadap budaya. Artinya apa sih keberagaman demografis itu? Contohnya misal di sini, kita katakanlah AP itu sebagai organisasi publik. Nah teman-teman bisa lihat bahwa kalau kita lihat kondisi demografi keluarga AP antara dosen dan mahasiswa, secara generasi lebih banyak ke generasi mana menurut kalian? Anak mudanya kan? Atau ke Gen Z-nya? Coba kalian lihat secara populasi, dosen-dosen yang tua dengan anak muda sebagai mahasiswa banyak yang mana? Anak muda. Sehingga apa sih yang dilakukan oleh organisasi publik kita dalam merespon hal itu? Banyak ya. Jadi kami seringkali diberikan pemahaman bahwa dalam mendeliver ya materi perkuliahan jangan terlalu kaku. Katanya anak muda sekarang lebih suka sesuatu yang fleksibel,
ya, diberikan kesempatan untuk berbicara. Dan balik lagi, itu juga dipengaruhi dari kondisi demografi, ya, adanya perbedaan generasi atau usia. Kemudian demografi juga berkaitan dengan gender, dengan suku dan agama. Nah, itu beberapa gambaran dalam kerangka demografi. Kemudian keberagaman yang lain dalam organisasi publik itu juga ada keberagaman kognitif. Artinya apa? Jadi keberagaman kognitif itu maknanya adalah perbedaan dalam cara berpikir atau kemampuan kognitif, ya, pendekatan, pemecahan masalah, dan perspektif profesional yang kadang mendorong lahirnya solusi yang inovatif dalam pengambilan keputusan publik. Jadi keberagaman kognitif ini di satu sisi itu juga dapat memicu adanya perubahan, tapi di lain sisi juga dapat menjadi penghambat adanya perubahan. Jadi seringkali yang Bapak pernah temukan, banyak sekali organisasi di level pemerintah daerah itu enggan untuk berubah karena terdapat perbedaan kemampuan kognitif. Ada orang yang secara kapasitas baik, tapi ada orang yang secara kapasitasnya itu kurang baik dan kadang enggan atau sulit untuk berubah. Akhirnya berdampak dalam skala yang lebih besar. Artinya berdampak dalam skala organisasi. Ya. Jadi contohnya apa sih? Bapak yang pernah temukan gini, Bapak tidak sebutkan daerahnya, tapi ada organisasi atau perangkat daerah di sebuah daerah itu jumlah pegawai barunya itu lebih sedikit daripada jumlah pegawai yang lama. Nah, pegawai yang baru ini rata-rata anak muda yang masih fresh, masih semangat, yang sudah punya bekal soft skill informasi ya, teknologi. Sedangkan orang-orang yang lama ini rata-rata adalah, mohon maaf ya, orang yang tidak melalui proses seleksi. Atau kalau di daerah itu biasanya ada istilah pegawai sukuan. Pernah dengar nggak pegawai sukuan? Pegawai sukuan itu pegawai yang sebetulnya tidak melalui proses rekrutmen, tapi karena dia mengabdi, akhirnya dia ditarik ke dalam dinas sebagai pegawai. Artinya dia sebetulnya belum memenuhi kualifikasi atau kompetensi. Nah, kemudian dibatasi juga dengan jarak usia dan dibatasi juga dengan jarak kemampuan kognitif. Jadi pada waktu itu Bapak masih ingat di era tahun 2010 saat pemerintah gencar-gencarnya melakukan pertama kali ya menggencarkan transformasi digital, mulai menerapkan e-government. Nah, sehingga pelayanan harus sudah terdigitalisasi. Nah, pada waktu itu kondisinya organisasi publiknya itu sulit untuk beradaptasi karena orang yang bisa dengan orang yang nggak bisa itu lebih banyak orang yang nggak bisa. Akhirnya apa? Tidak mampu mencapai target-target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam transformasi digitalisasi pelayanan publik. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa kita lihat dengan adanya keberagaman kognitif. Bahwa untuk melakukan perubahan organisasi itu juga ditentukan dari beberapa bentuk-bentuk keberagaman. Ya, usia. Banyak sekali organisasi menghadapi resistensi karena gap usia pegawainya itu terlalu jauh. Ada yang terlalu muda, ada yang terlalu tua. Orang yang tua suka dengan sesuatu yang apa biasanya? Yang masih kolot gitu ya, masih tradisional. Wah, pada prinsipnya mahasiswa harus disiplin, harus gini. Anak mudanya nggak bisa Bu. Sebetulnya di era sekarang kita lebih dinamis ya, dengan sesuatu yang lebih praktis dan simpel. Akhirnya nggak ketemu. Itu juga berdampak terhadap kinerja organisasi. Belum mereka dihadapkan kepada tuntutan dari masyarakat. Nah, itu salah satu gambarnya seperti itu. Ya, ada keberagaman demografis, ada keberagaman kognitif, dan yang ketiga ada keberagaman fungsional. Ya, misal adanya variasi keahlian teknis, latar belakang disiplin ilmu yang berbeda, dan perbedaan pengalaman kerja di antara ASN. Ini juga mampu menciptakan kapasitas organisasi yang berbeda-beda. Di satu sisi juga bisa menjadi lebih baik, tapi di satu sisi juga apabila tidak mampu diadaptasi oleh organisasi, menjadi ancaman atau kendala yang baru bagi organisasi untuk melakukan transformasi atau perubahan. Nah, ini pun sama ya Bapak rasa teman-teman, jadi kampus kita saat ini tuh juga berada dalam fase ini. Kalau teman-teman lihat, ya proporsi dosen-dosen kita di FISIP itu hampir 50-50 antara dosen-dosen yang sudah
oh ya ibunya ya, yang sudah berpengalaman, yang sudah profesional, dengan dosen-dosen yang masih baru masuk, kita masih beradaptasi. Yang kadang dalam proses pengelolaan atau pengambilan keputusan itu tidak memenuhkan visi yang sejalan. Nah itu juga terjadi. Artinya visi itu harus dihadapkan pada kebutuhan mahasiswa yang gagal, tapi ada pendapat dari orang yang punya pengalaman, ada yang masih punya idealisme tinggi. Itu terjadi di dalam visi sendiri. Tapi Bapak tidak menceritakan detail ya. Nanti teman-teman mungkin dalam proses kalian kuliah akan paham maksud Bapak seperti apa. Nah, baik lagi teman-teman, bicara soal perubahan dalam organisasi publik, salah satu hal yang mendasar berkaitan perubahan adalah bahwa organisasi publik itu dihadapkan terhadap ketidakpastian. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat apa sih yang dimaknai ketidakpastian dalam organisasi itu. Jadi ketidakpastian itu muncul ketika organisasi tidak memiliki informasi yang cukup, baik itu untuk memprediksi lingkungan, untuk mengantisipasi perubahan, untuk menentukan pilihan terbaik, dan sebagainya. Sehingga dalam konteks administrasi publik di Indonesia, ketidakpastian ini hadir dalam berbagai bentuk. Contohnya mulai dari pergantian kebijakan, rotasi pejabat, ya, mutasi, hingga dinamika politik yang berubah-ubah. Contohnya apa sih? Bapak bisa menggambarkan gini. Pemerintah kita, bayangkan, dalam 5 tahun itu pasti akan selalu mengalami transisi atau baru perubahan. Sehingga orientasi politik atau political will dari masing-masing pemerintah itu akan selalu berbeda-beda. Implikasinya apa Pak kalau kita bicara organisasi publik? Organisasi publik atau perangkat daerah misalnya itu harus mampu menerjemahkan political will dari para pemimpin daerah. Akhirnya apa? Mempengaruhi, ya, mempengaruhi bagaimana organisasi tadi akan menciptakan program, bagaimana organisasi akan mengambil keputusan, ya, dalam pengelolaan, dan sehingga sebetulnya secara common sense, ya, dengan masa pemerintahan kita 5 tahun itu akan mempengaruhi proses perubahan yang ada di dalam organisasi publik. Karena political will pemerintah akan selalu berubah dalam waktu 5 tahun. Oh mungkin kemarin 2 periode Pak Jokowi orientasi political will-nya ini diterjemahkan ke dalam kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan seterusnya. Nah akhirnya dalam era Pak Prabowo berubah lagi kan political will-nya kan. Pak Prabowo lebih menekankan soal efisiensi anggaran. Dan itu nggak ada di zaman Pak Jokowi kan. Akhirnya apa? Organisasi publik harus beradaptasi kembali terhadap political will dari pemerintah. Bayangkan, ya. Jadi birokrat, ya, atau birokrasi itu khususnya dalam konteks organisasi publik itu sangat dekat dengan namanya ketidakpastian. Itu dari dalam negeri. Belum saat ini kita lihat bagaimana kita merespon kondisi global atau kondisi luar negeri. Kondisinya tidak terjadi di Indonesia, tapi secara tidak langsung kita terdapat atas kondisi tersebut. Ya, dijelaskan bahwa ketidakpastian ini sebagai realitas dari organisasi publik. Nah, di sini dijelaskan lagi di breakdown beberapa sumber-sumber ketidakpastian dalam birokrasi Indonesia. Yang pertama, sumber ketidakpastian itu bisa berangkat dari kondisi lingkungan politik. Perubahan kebijakan akibat pergantian kepemimpinan. Jadi pergantian bupati, pergantian wali kota itu juga akan menjadi PR besar bagi organisasi publik, di mana kita harus menurunkan political will dari kepala daerah. Kemudian sumber ketidakpastian yang kedua selain lingkungan politik adalah perubahan terhadap regulasi. Yang kadang-kalanya kalau di daerah itu terjadi overlapping atau tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang kadang-kala menyulitkan atau membingungkan bagi organisasi publik itu sendiri. Misal untuk mengambil kebijakan pemerintah daerah bicara A, tapi kebijakan pemerintah B bicara B. Akhirnya apa? Tidak sinkron atau tidak nyambung. Kemudian sumber ketidakpastian yang lain bisa berangkat dari teknologi, ya, di mana dimaknai adanya kecepatan perubahan yang kadang melampaui kapasitas adaptasi.
Kemudian sumber ketidakpastian yang lain seperti anggaran. Nah, ini paling dekat dengan kita ya. Fluktuasi anggaran, baik itu APBN ataupun APBD yang mempengaruhi program kerja dari organisasi publik. Ada kalanya organisasi publik itu sudah mendesain dalam 10 tahun, 5 tahun ke depan mereka akan membuat program ini. Tapi program tadi hanya menjadi program kalau tidak dapat disupport oleh anggaran. Sedangkan anggaran kita itu sangat fluktuatif. Bayangkan, utang pemerintah kita dalam waktu beberapa tahun bukan semakin turun tapi semakin naik. Pemerintah kita juga berpikir untuk membayar utang, untuk melakukan efisiensi. Akhirnya mengurangi peran organisasi dalam membuat program kerja. Banyak beberapa organisasi publik itu melakukan pemangkasan anggaran atau melakukan refocusing anggaran, mengurangi program kerja karena dihadapkan kepada ketidakpastian anggaran. Ada nggak di sini orang tuanya yang dari ASN di Semarang? Semarang sebagai kota besar itu juga dihadapkan terhadap keterbatasan anggaran, teman-teman. Ya. Nah, salah satu dampak yang Bapak dengar di kota Semarang itu banyak beberapa tunjangan pegawai itu diefisiensi oleh pemerintah dan daerah. Bayangkan, kondisinya bisa sangat seperti itu, ya, ketidakstabilannya. Kemudian sumber ketidakpastian yang lain adalah dari sumber daya manusia, ya. Misal tingginya mobilitas, rotasi atau mutasi dari aparatur sipil negara. Sebetulnya secara hukum, ya, secara regulasi, promosi, ya, atau rotasi pegawai itu sangat dibolehkan atau sangat disahkan. Tapi dengan ada mutasi tadi akan memerlukan adaptasi yang baru dalam organisasi. Misal, kepala dinas yang baru atau kepala bidang yang baru, akhirnya kan harus ada apa? Adjustment atau penyesuaian bagaimana karakter pemimpin yang baru dan sebagainya, sehingga itu juga mempengaruhi ketidakpastian dalam organisasi. Ya. Jadi banyak sekali sumber-sumber ketidakpastian dalam organisasi. Nah, di sini kita bisa lihat sebetulnya bagaimana beberapa cara untuk merespons fenomena ketidakpastian dalam organisasi publik. Oh iya, ini Bapak mohon maaf, tadi mungkin teman-teman merasa kok Bapak agak cepat nerangnya karena jam 11 Bapak harus bergeser, ada rapat yang harus Bapak ikuti, jadi materinya banyak, jadi Bapak berusaha untuk padatkan supaya nanti bisa tersampaikan semua atau mengurangi makna atau rasanya gitu ya. Tadi Bapak nggak menyampaikan di awal ya? Kalian cukup merasa nggak kalau tadi agak cepat Bapak menyampaikan? Harusnya Bapak ini dulu ya, disclaimer dulu ya. Jadi nanti Bapak minta tolong kalau sudah sampai jam 11 teman-teman boleh interupsi untuk mengingatkan kelas bisa kita cukupkan ya. Oke teman-teman? Oke, balik lagi ya. Jadi bicara soal ketidakpastian, sebetulnya ada beberapa pendekatan model respons terhadap ketidakpastian. Nah, Harman dan Meyer tahun 2014 mengidentifikasi setidaknya ada 3 strategi utama yang bisa ditempuh oleh organisasi publik dalam menghadapi ketidakpastian kondisi lingkungan. Yang pertama, strategi yang pertama adalah dengan penyerapan ketidakpastian itu sendiri. Ya. Artinya, organisasi publik dapat menyerap informasi, menciptakan buffer seperti membuat unit riset, ya, kebijakan atau tim analisis risiko untuk mengurangi dampak ketidakpastian pada operasional IT. Makanya pada beberapa unit organisasi publik ada bidang atau unit manajemen risiko. Dia memiliki fungsi dan tugas untuk mengidentifikasi dinamika ketidakpastian dalam organisasi. Nah, nanti teman-teman dalam semester 5 atau 6 Bapak rasa, atau sekarang ya Bapak lupa ya, itu akan ada mata kuliah manajemen risiko. Di semester ini bukan manajemen risiko, bukan ya, kayaknya di semester depan. Nah, teman-teman akan diajari bagaimana melakukan intervensi terhadap risiko dalam organisasi publik. Jadi model yang pertama itu adalah penyerapan ketidakpastian. Kemudian respons yang kedua itu adalah adaptasi struktural. Ya.
Artinya menyesuaikan struktur organisasi agar lebih fleksibel, ya, dengan cara membuat tim lintas fungsi, adanya desentralisasi kewenangan, ataupun pembentukan unit khusus untuk merespons perubahan dalam organisasi. Dan model yang ketiga yang menjadi komplementer juga adalah harus adanya proses kolaborasi strategis, ya, membangun kemitraan dengan aktor lain seperti swasta, LSM, akademisi, dan sebagainya untuk berbagi resiko dan meningkatkan kapasitas adaptif bagi organisasi publik secara kolektif. Artinya gini, kolaborasi itu saat ini bukan hanya menjadi slogan, tapi menjadi kewajiban bagi organisasi, khususnya organisasi publik. Contoh konkretnya apa sih Pak? Saat ini banyak organisasi atau pemerintah daerah melakukan kerjasama, menjajaki kerjasama dengan sektor swasta. Memang benefitnya apa bagi pemerintah daerah? Satu, saat pemerintah daerah mengalami kendala ketidakpastian anggaran, mereka bisa menawarkan skema pendanaan kepada pihak swasta. Dan ini menjadi peluang bagi organisasi publik dalam merespon ketidakpastian, khususnya dalam konteks anggaran. Buktinya apa Pak? Kita bisa lihat banyak sekali pemerintah daerah bisa mengeluarkan CSR, ya, menghimpun pihak swasta untuk memberikan kontribusi berupa funding atau pendanaan yang diwujudkan terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat. Artinya organisasi publik atau pemerintah hanya menjadi fasilitator. Mereka tidak mendanai dalam bentuk budgeting, tapi dengan kewenangannya mereka dapat menjadi penjembatan di antara swasta dan masyarakat. Nah, artinya untuk menghadapi ketidakpastian diperlukan proses kolaborasi yang strategis. Pun sama ya dengan akademisi. Ada kalanya organisasi publik itu juga memerlukan pendekatan dari akademisi untuk memahami kondisi sosial juga. Ya, jadi banyak. Kemarin di FISIP ya, Bapak nggak tahu teman-teman mengikuti atau enggak ya. Jadi kita memiliki MOU kerjasama dengan pemerintah Gerobokan. Kerjasama. Jadi pemerintah Gerobokan itu secara berkelanjutan akan memberikan ruang bagi akademisi di FISIP untuk memberikan saran, rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Gerobokan. Ada yang dari Gerobokan kan di sini? Ada yang Gerobokan tuh bukan Gerobokan ya? Purwodadi ya? Ada yang dari Purwodadi kan di sini? Nah, kayaknya ada tapi malu-malu nih kayaknya ini. Nah selanjutnya ya teman-teman. Jadi kalau kita bicara perubahan dalam organisasi, kita juga harus paham bahwa perubahan itu sebetulnya juga dapat diarahkan menjadi inovasi dalam organisasi publik. Nah, di sini dijelaskan bahwa inovasi itu bukan lagi sebuah pilihan. Ya, artinya inovasi itu harus menjadi kewajiban, ya, hal yang mutlak bagi organisasi publik, khususnya di Indonesia, ya, dengan kondisi yang dinamis, agar tetap relevan dan mampu memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat. Di sini kita bisa lihat teman-teman, mulai dari definisi maupun dimensi dari inovasi publik. Secara umum, apa sih yang dimaksud dengan inovasi itu? Jadi inovasi atau inovasi publik di sini dimaknai sebagai penerapan ide, proses, atau produk maupun layanan yang baru yang secara signifikan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut siapa? Betul, ya. Ini adalah pendapat dari Prof. Handiwar. Kita harus bangga karena beberapa guru-guru kita, ya, profesor kita itu memiliki karya publikasi juga ya yang harusnya kita sadut. Jadi menurut Prof. Handiwar, inovasi publik itu mulai dari penerapan ide, proses produk maupun layanan yang berdampak terhadap efektivitas dan efisiensi, ya, khususnya dalam organisasi pemerintah untuk memenuhi atau merespons kebutuhan maupun preferensi dari masyarakat. Nah, di sini dijelaskan bahwa inovasi publik itu berbeda dari inovasi swasta. Kenapa demikian? Karena inovasi publik ini
lebih menekankan dampak secara sosial dan kepatuhan terhadap nilai-nilai demokrasi. Artinya kalau inovasi dalam sektor private, dia akan selalu mencari keuntungan, tidak sampai sejauh memikirkan dampak sosial. Nah, beda dengan sektor publik. Nah, bicara soal inovasi publik ini hadir pada beberapa tahapan atau dimensi. Jadi, dimensi inovasi publik yang pertama itu hadir dalam proses atau dimensi produk. Ya. Bisa berupa layanan ataupun produk-produk baru yang dikeluarkan oleh organisasi publik. Kemudian, dimensi lain inovasi ada dalam prosesnya, ya, berkaitan dengan cara kerja yang lebih efisien. Kemudian dimensi inovasi yang lain juga bisa berasal dari sistemnya, perubahan lingkungan bisa, maupun dimensi konsep yang berupa paradigma ataupun cara pandang ataupun visi baru. Nah, kalau Bapak sekarang berikan kesempatan, kira-kira contohnya apa sih inovasi sektor publik atau inovasi organisasi publik yang teman-teman bisa lihat pada dimensi produk, dimensi proses, sistem, ataupun konsep. Coba, kira-kira kalau kalian amati di sekitar kita, apa sih contoh inovasi yang berkaitan dengan produknya, ataupun prosesnya, kira-kira apa? Ada yang bisa mencontohkan? Kira-kira apa contoh inovasi pemerintah yang teman-teman tahu? Atau at least kalau pemerintah susah deh, kita ambil skup yang kecil. Inovasi organisasi yang ada di kampus kita, yang teman-teman bisa lihat, oh ini masuk ke produk, ini masuk ke proses, ini masuk ke sistem, kira-kira apa? Ada nggak inovasi di UNIP yang teman-teman bisa ambil sebagai contoh? Yo, sebagai warga Tengsi ya, Bapak Rafat sudah cukup aware ya terhadap kondisi kampus kita. Oke, ini harus dipancing nih. Siapa namanya Bapak lupa? Oke, Deva buat kertas dong, kita lempar lagi. Ini harus dipancing nih, kalau nggak dipancing kan nanti kalau nggak dipancing kalian tidak akan berubah ya, layaknya organisasi publik. Nah, artinya harus di-trigger dengan paksaan juga. Jadi pertanyaannya simpel ya, Bapak coba minta teman-teman carikan contoh ya, adanya inovasi sektor publik, baik itu pada dimensi produk, proses atau sistem. Salah satunya saja nggak apa-apa di antaranya. Sudah? Namanya siapa, sorry? Sudah siap, Kakak? Silakan, Kakak dari depan dilempangkan ke arah teman-teman. Udah, bebas ya. Sudah, Kakak? Teman-teman sambil bisa mempersiapkan ya, kira-kira apa sih contoh yang bisa kalian jelaskan. Siap? Oke, silakan di hadapan ke teman-teman di depan. Siapa yang silakan? Oke, silakan dijelaskan namanya.
Namanya siapa, sorry? Shalwa. Oke, sudah ditulis namanya? Menurut saya inovasi di organisasi itu ada JKN, dan itu menurut saya masuk ke produk dan juga proses, karena dari produknya sendiri kan dia memberikan layanan kepada masyarakat, dan itu merupakan produk baru yang belum di organisasi publik. Kemudian dari prosesnya sendiri, adanya mobil JKN ini kan mempermudah pendaftaran layanan gitu Bapak. Jadi menurut saya cara kerjanya lebih efisien. Oke, nice. Mobile JKN ya. Ini mobile JKN bisa kita lihat merupakan bentuk inovasi pemerintah yang hadir pada dua dimensi, baik itu produk ataupun proses. Nice, keren. Dilempar lagi pesawatnya. Yang lainnya juga harus bisa nih ya. Tuh. Teman kamu sampai kaget tadi. Siapa yang kena? Oke, silakan ditulis namanya. Banyak nih sebetulnya nih, Bapak cuma ingin dengar teman-teman ya, harus bisa mencontoh. Sudah ditulis? Namanya siapa? Vi, menurut Alfi kira-kira apa contoh yang bisa kamu jelaskan berkaitan dengan inovasi? Kalau di organisasi kampus Boleh nggak Pak? jadi di organisasi yang saya ikuti sendiri yaitu Senat. Jadi dulu tuh ketika kita ngecek propo, jadi berdasarkan prosesnya tuh kayak kita harus koordinasinya harus by WhatsApp gitu, by chat. Sedangkan sekarang ketua saya tuh membuat sistem kerjanya tuh lebih transparansi dengan adanya spreadsheet, sehingga orma-orma bisa langsung ngecek di situ propo-propo yang direvisi. Kemudian untuk sistemnya karena dia by spreadsheet, maka semuanya kan terhasil dari revisi 1, revisi 2, revisi 3, sehingga nggak ada miskom antar informasi. Oke, nice. Berarti kalau kamu lihat itu masuk mendekati ke dimensi produk atau proses inovasi itu? Proses. Artinya untuk mempermudah, mempercepat, mengefisienkan proses proposal yang masuk ya di sana ya. Oke. Kalau Bapak tanya, kira-kira kenapa muncul inovasi itu? Dilatar belakangi oleh apa? Karena kadang kan kalau chat tuh suka ketimbun gitu kan Pak. Jadi sekian, karena pasti yang masuk ke kita bukan cuma satu propo atau 2 propo, tapi bisa sampai 5 lebih propo. Jadi menurut kami itu kurang efisien kalau by chat. Sehingga memunculkan inovasi baru dalam proses organisasi dengan spreadsheet tadi. Dengan cara sederhana ya sebetulnya. Sebetulnya berarti inovasi itu hadir untuk merespon keluhan atau masalah dari internal organisasi. Yuk, 2 lagi. Harus dicontohkan yang lainnya. Sudah ditulis namanya? Silakan dilempar lagi. Siapa yang paling dekat? Oke, silakan diambil, dituliskan namanya. Nah, betul. Jadi inovasi muncul itu pasti lebih banyak didominasi biasanya karena adanya tantangan ataupun masalah. Seperti tadi yang dijelaskan oleh teman kita, pun juga dengan mobile JKN. Jadi mobile JKN itu muncul karena adanya kebutuhan masyarakat. Kalau Bapak tanya lagi ke Shalwa ya, kenapa sih menurut kamu mobile JKN itu keluar atau ada? Apakah pemerintah cuma promo aja gitu buat mobile JKN? Menurut saya karena adanya tentang kebutuhan masyarakat yang semakin banyak dan juga meningkat, dan juga itu kan mempermudah prosesnya gitu ya Bapak. Misalnya dengan adanya JKN itu kan dari jarak jauh itu bisa langsung daftar tanpa langsung ke tempatnya. Jadi saya itu lebih mempermudah masyarakat. Dalam artian tidak menurunkan kualitas pelayanan, tapi memberikan percepatan dalam pelayanan publik, dalam mencari pelayanan kesehatan. Nice. Oke, sudah ditulis namanya? Namanya siapa? Lutfiana. Apa yang bisa kamu contohkan dan pada dimensi apa? Menurut saya kalau misalnya di lingkungan kampus ini salah satunya itu ada SSO Audit. SSO Audit ini
ini ada apa aja kebutuhan yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu loh Pak. Kayak salah satunya pembayaran UKT itu bisa melalui SSO-nya, terus kayak absensi juga, jadi kayak segala hal yang kita butuhkan tuh ada di SSO-nya. Termasuk IRS ya, Iya. sudah bisa full dilakukan oleh SSO. Kalau kamu lihat Lutfiana, itu lebih mendekati dari dimensi produk atau proses atau yang mana? SSO. Produk ya, artinya layanan berupa produk yang baru. Sebetulnya memang kalau SSO waktu awal kali hadir itu dikenakan sebagai sebuah produk yang baru dari unit kepada mahasiswa. Dan kenapa sih SSO itu muncul? Karena banyak sekali dulu sebelum SSO itu tanda kutip ya, masalah-masalah akademik yang sebetulnya teknis tapi menjadi mempengaruhi persepsi dari mahasiswa. Salah satunya apa? Proses IRS. Jadi kalau teman-teman sekarang IRS-nya gimana prosesnya kalian? Klik. Di SSO tinggal klik-klik saja kan? Kemudian konfirmasi ke dosen wali, ke dosen wali. Dulu sebelum SSO, mahasiswa harus datang ke kampus, harus buat untuk mencari kelas, untuk mendapatkan mata kuliah. Dan harus masih diberikan tanggungan mencari approval dari dosen walinya. Baru setelah dia dapat dimasukkan ke dalam kelas tersebut. Nah masalahnya apa? Karena prosesnya masih manual, banyak mahasiswa merasa terbebani karena dalam masa liburannya, biasanya IRS ya, mereka harus mengeluarkan kos untuk datang ke kampus. Akhirnya apa? Kampus dianggap belum mampu memfasilitasi preferensi kebutuhan dari mahasiswa, merugikan secara waktu dan material. Akhirnya apa? Kampus beradaptasi dalam perkembangan teknologi, ternyata kita bisa menghadirkan sebuah produk yang baru yang teman-teman nikmati sampai saat ini yang kita kenal sebagai SSO. Satu lagi terakhir, silakan dilemparkan. Jangan ditujukan ya, itu mengincar nanti. Silakan. Siapa yang benar? Yang paling dekat siapa? Oke, silakan. Jadi hampir pasti sebuah inovasi itu sebetulnya tidak muncul secara tiba-tiba, tapi inovasi itu merupakan output dari respon organisasi dalam respon baru rata-rata seperti itu. Yuk, namanya siapa? Yang keren tadi? Kita. Oke. Sudah ditulis namanya? Menurut kamu apa contoh yang bisa kamu contohkan ke kita? Kalau tadi yang sudah diberikan SSO, mungkin salah satu produk yang lebih baru lagi yaitu ada aplikasi Gentayu yang mana disitu ada lebih memudahkan lagi untuk absensi mahasiswa dan juga untuk melihat jadwal presensi dan lain sebagainya. Itu salah satu produk baru yang lebih efisiensi lagi cara kerja dari SSO. Sorry, tapi Bapak harus memang Gentayu buat mahasiswa? Bukan buat pegawai negeri ya? Itu absen apa kalian? Oh, pakai Gentayu toh? Oh gitu. Oke, sorry, Bapak karena nggak tahu. Bapak kira Gentayu itu untuk pegawai negeri saja. Berarti kalau Bapak buka besok kalian kayaknya pakai Gentayu gitu maksudnya? Iya. Oke, terus perubahan apa yang kamu rasakan dari Gentayu? Kemudian apa? Kalau pakai SSO itu susah gitu Pak, harus diperbaiki. Itu dari jauh sudah bisa. Oke, menghindari keluar adanya error dalam absensi. Nah, kalau Gentayu pegawai kan kita pakai location ya. Kalau Gentayu mahasiswa kan juga pakai location. Oh gitu sama. Oh berarti kan pakai Gentayu nggak bisa titip absen ya? Kan by location kan? Enggak. Kita takut jawab gara-gara takut ketahuan ini. Berarti gini, karena sejauh yang Bapak tahu, absen Gentayu itu bisa diakses kalau kita dekat dengan lokasi kampus. Nah, berarti kalau mahasiswa tidak hadir di kelas, dia kan nggak bisa. Oh, tetap bisa akses. Kalau online. Ya misal pas kemarin lagi libur, lagi kuliah di rumah yang waktu kita lebaran. Oh iya, itu gimana tuh? Itu pakai banget.
Oh, karena itu dibuka aksesnya sama kampus waktu itu. Jadi waktu kita kuliah online, kalian pulang ke kampung ya, ke kampung halaman, pulang ke kampung halaman, itu sama kampus memang dibuka akses, jadi tidak mengunci di Undip. Nah, setelah itu baru dikunci lagi di lokasi Undip. Oh, Pak, kayaknya kalau yang cuma bisa absen di kampus itu untuk karyawan aja kayaknya, Pak. Oh, kalau mahasiswanya nggak di itu. Iya, Wah, Pak. kayaknya boleh diusulkan nih ya. Kalau Bapak bayangkan bisa kalian ditetapkan sama, jadi kan nggak ada mahasiswa titip absen kan? Makasih ya masukannya ya. Bapak baru tahu nih kalau kata kalian absennya pakai gerai. Ya oke lah ya. Jadi itu beberapa inovasi mulai dari dimensi program, ya tadi ada proses, dan Bapak dapat ilmu baru nih dari teman-teman ya. Mungkin jadi masukan juga nih bagi kampus kita. Oke, itu beberapa definisi dan dimensi dalam inovasi publik. Nah, secara tipologi sendiri, inovasi dalam sektor publik itu dapat terbagi menjadi beberapa bentuk tipologi. Ya. Yang paling kita kenal umumnya adalah biasanya inovasi layanan digital. Ya. Transformasi layanan publik melalui platform digital ya, seperti tadi ada mobile JKN, ada SSO, itu secara teknologi masuk ke dalam inovasi layanan digital. Nah, tapi sebetulnya kalau kita bicara inovasi itu tidak selalu pada dimensi atau aspek digital saja, teman-teman ya. Akan tetapi juga ada inovasi pada tipologi yang lain. Misalnya apa? Inovasi kolaboratif ya. Misal pendekatan co-production yang melibatkan masyarakat, akademisi, dan swasta misalnya untuk merancang mengimplementasikan program layanan publik. Jadi seperti partner kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat itu juga merupakan bentuk inovasi. Nah, tapi yang jadi apa ya? Jadi arus listrik ya biasanya kalau kita bicara inovasi, seolah-olah inovasi itu pasti harus berbau digital. Padahal belum tentu. Inovasi kerjasama, inovasi dalam hal proses itu juga merupakan contoh-contoh inovasi ya. Jadi inovasi itu luas. Nah kemudian tipologi yang lain ada juga inovasi kelembagaan ya. Misal transformasi atau restrukturisasi dalam tubuh lembaga gitu ya, tata kelola, mekanisme, akuntabilitas dan organisasi publik itu juga merupakan bentuk atau contoh dari inovasi. Misal prosedur kerjanya diperingkas atau dipadatkan untuk mempermudah masyarakat. Nah itu juga merupakan inovasi. Kalian tahu ini mall pelayanan publik? Tahu mall pelayanan publik? Sudah pernah ke mall pelayanan publik? Di mall pelayanan publik itu ada apa? Jangan tahunya DP Mall aja ya. Jangan tahunya DP Mall aja. Jadi di mall pelayanan publik itu teman-teman, idenya simpel, tapi dampaknya besar. Apa sih dampaknya? Jadi ini, dulu masyarakat untuk mendapatkan sebuah layanan, ada kalanya layanan itu harus menuju ke dinas-dinas tertentu atau lintas dinas, dari di Dukcapil, ya, harus ke Samsat dan lain sebagainya. Nah, pemerintah kita beradaptasi bahwa sebetulnya ini dapat diringkas dengan cara mengumpulkan semua dinas dalam satu tempat. Dampaknya apa? Masyarakat saat mengurus surat jauh lebih cepat, tidak membebani masyarakat dalam hal waktu dan tenaga. Bagi pemerintah sendiri, mereka juga lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Apakah itu berbau digital? Tidak. Kalau masuknya kemana kira-kira? Inovasi kolaboratif atau kelembagaan? Lebih masuknya mana Bapak yang publik itu? Inovasi kolaboratif atau inovasi kelembagaan? Sebetulnya kalau dalam cara pandang Bapak itu masuk ke inovasi kelembagaan ya, tata kelola gitu ya, tata kelola pemerintahan, menjadikan satu tempat terpadu dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi luas ya banyak. Nah ini contohnya, beberapa contoh inovasi publik di Indonesia ada misal pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang pertama kali diluncurkan pemerintah di tahun 2009 ya, mengintegrasikan perizinan di satu lokasi.
Kelebihannya, memotong birokrasi yang terlalu berlapis, mengurangi waktu tunggu masyarakat secara drastis. Nah, kemudian di sisi lain, inovasi proyek pemerintah, jadi secara tipologi lebih ke digitalisasi ya, yaitu pemerintah mengeluarkan EKTP atau kartu tanda penduduk elektronik. Ya. Cuma agak miris ya, kita punya EKTP, ada chip di EKTP kita, tapi kita masih harus kayak fotokopi kan? Gak kepake kan sebetulnya, atau belum teroptimalkan. Kemudian ada online single submission, ada juga Ina digital, dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak inovasi publik di Indonesia. Nah, selanjutnya kita juga harus paham bahwa inovasi, khususnya di Indonesia ini juga dihadapkan pada beberapa hambatan besar. Yang pertama, itu adalah rigiditas birokrasi. Jadi dalam inovasi di Indonesia ini, salah satu tantangan terbesarnya adalah dihadapkan pada birokrasi itu sendiri, yang kadang terlalu kaku gitu ya, prosedurnya terlalu berlebihan, bahkan dihadapkan pada budaya yang statusnya kuno. Artinya budaya organisasinya itu sudah mengakar, sulit untuk dirubah. Banyak sekali ya birokrasi di tempat kita itu seperti itu. Ya, sehingga sulit untuk namanya beradaptasi, tidak siap menerima perubahan. Kemudian, nah ini juga kita hadapi saat ini di pemerintahan yang sekarang, ya. Hambatan inovasi bagi pemerintah daerah itu adalah keterbatasan anggaran. Tapi ini menjadi menarik. Kira-kira kalau Bapak tanya, inovasi itu harus membutuhkan anggaran nggak? Inovasi itu butuh anggaran nggak? Yang setuju butuh anggaran siapa? Yang nggak setuju? Yang lainnya atau ya? Gini kalau disesuaikan konteksnya. Kalau inovasi itu melalui transformasi digital, memang kita memerlukan software dan hardware, dan itu memerlukan budget yang besar. Tapi kalau kita bicara esensi inovasi, sebetulnya di makna inovasi itu tidak selalu bergantung dari namanya budget. Inovasi itu esensinya apa sih? Kita mampu berpikir secara kreatif, even bahkan dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Coba kalau Bapak tanya, kalian pernah nggak dihadapkan pada keterbatasan anggaran atau keuangan yang memaksa kalian berpikir kreatif atau bertindak kreatif? Apa contohnya? Kalau Bapak tanya gini, kalian pernah nggak dihadapkan pada keterbatasan keuangan atau anggaran yang memaksa kalian untuk mengambil sikap atau langkah kreatif? Contoh, saya Pak belum mendapatkan kiriman uang dari orang tua saya nebeng kartu saya setiap hari. Sih, kreatif kan? Dia inovatif, dia tetap dapat ke sekolah tapi tidak mengeluarkan kos untuk perjalanan kan? Artinya apa? Untuk inovasi itu tidak selalu bergantung dari namanya uang. Coba contoh apa lagi kalian bisa berlaku kreatif dengan keterbatasan anggaran? Apa contohnya? Saya ditugaskan Pak Rizky membuat makalah Pak. Makalahnya 10 halaman, saya nggak punya printer, tapi saya punya teman yang punya printer. Iya kan? Itu juga kreatif. Ya, itu contohnya. Ada lagi nggak yang bisa mencontohkan? Apa contohnya kira-kira? Apa contohnya coba? Oke. Itu kan juga bisa menghemat ya, tapi kita juga tetap bisa menerima hal yang kita butuhkan gitu ya. Jadi banyak. Jadi pada prinsipnya sebetulnya inovasi itu tidak selalu dimaknai bergantung kepada anggaran. Tapi memang ada beberapa bentuk inovasi yang sangat bergantung terhadap anggaran. Khususnya inovasi berupa transformasi digital. Tapi kalau inovasinya berupa tata cara, kelembagaan, kolaborasi, tidak terlalu membutuhkan anggaran. Kemudian, tuh, udah berapa ini? Gak boleh lagi ya? Kamu jadi suka makan. Oke, Bapak harus selesaikan ya.
Jadi yang pertama tadi ada rigiditas birokrasi, hambatannya, kemudian ada keterbatasan anggaran, resistensi pegawai, dan batasan dalam regulasi. Secara umum ini adalah hambatan dalam inovasi, khususnya di Indonesia. Nah, sebentar, Bapak cek dulu. Oke, masih ada setengahnya loh teman-teman ya. Masih ada 15 lagi dari 15 yang sudah Bapak sampaikan. Oke, jadi sebentar. Bagi penonton di iya Ya, jadi sebetulnya ada satu teori yang sebetulnya dapat kita tarik menjadi praktikum, yaitu adalah melalui teori perubahan Lewis ya. Kita kenal sebagai force field analysis. Ya, artinya ini adalah sebuah metode analisis bagi organisasi yang bisa digunakan untuk menentukan kemana arah perubahan dalam organisasi. Mungkin gini aja ya teman-teman, jadi nanti teman-teman bisa baca beberapa slide mulai dari slide berapa ya? Slide ke 15 ya kayaknya. Dan seterusnya. Dan nanti minggu depan kita akan coba mempraktikkan bagaimana force field analisis ini digunakan dalam organisasi publik. Ya. Mungkin Bapak juga sampaikan, Bapak nggak tahu ya, minggu depan bisa saja nanti kita laksanakan kelas praktikum. Ya. Kelas praktikum kita itu dilaksanakan di lab. Jadi kita punya lab. Ini ada berapa mahasiswa di sini? 52. Oke, karena keterbatasan ruangan ya teman-teman, nanti Bapak coba koordinasikan dengan pengelola laboratorium. Oke ya, Bapak rasa itu teman-teman, nanti untuk sisanya kita bisa belajar bersama, teman-teman bisa baca di sini. Bapak rasa Bapak sudah sampaikan beberapa poin pentingnya. Ada pertanyaan sebelum kita cukupkan? Ada yang ingin bertanya? Silakan.